Halo semua, pada hari ini saya akan mengerjakan tugas prakarya yaitu presentasi mengenai rencana bisnis dan media promosi. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Balkis Sumara Izahra dari kelas 10 IPA 7. Baik, lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai rencana bisnis. Rencana bisnis yang akan saya lakukan apabila saya mendapatkan modal, yaitu yang pertama, saya akan menghasilkan bisnis yang bisa diminati semua kalangan dan dapat bertahan lama tidak dalam waktu tertentu saja. Itu artinya saya ingin mendapatkan bisnis yang bisa berlaku dalam semua kalangan, tidak hanya diminati oleh anak-anak ataupun orang dewasa, tetapi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga usia lanjut, dan juga tidak dalam waktu tertentu saja. Maksudnya, saya ingin bisnis saya ini membuat trennya sendiri dan bisa bertahan lama dalam semua waktu. Pembahasan yang kedua yaitu membuat bisnis yang bisa mengayomi seseorang yang berada dalam fase kecemasan. Perlu diketahui bahwa arah bisnis saya ini ke arah membantu orang-orang yang sedang dalam titik terendah atau zona tidak nyaman mereka untuk kembali bangkit dan juga berani untuk mempercayai diri mereka sendiri. Poin ketiga yaitu membuat bisnis berupa jasa yang bisa menguntungkan orang banyak dan juga diri sendiri. Saya ingin menghasilkan jasa yang bisa membuat orang lain merekomendasikan jasa saya kepada orang lain yang membutuhkannya juga. Jadi, pada dasarnya bisnis saya ini tidak hanya menguntungkan diri saya sendiri, tetapi menguntungkan para konsumen saya yang datang pada bisnis saya. Dan juga pembahasan yang keempat yaitu membuat bisnis dengan memikirkan hal yang sedang menjadi topik hangat dan lebih memikirkan konsumen, memikirkan respon konsumen daripada keuntungan pribadi saya sendiri. Jadi saya ingin membuat suatu bisnis yang bisa bertahan lama tetapi tidak ketinggalan zaman. Saya ingin membuat bisnis yang tetap mengikuti perkembangan zaman, mengetahui metode-metode apa ataupun hal-hal apa yang sedang menjadi topik hangat yang bisa saya aplikasikan ke dalam bisnis saya. Dan juga saya berpikir bahwa respon konsumen itu lebih penting daripada keuntungan, karena dengan respon konsumen yang baik akan menghadirkan konsumen-konsumen yang lainnya sehingga bisnis saya juga bisa menjadi lebih untung. Bahasan selanjutnya yaitu pengenalan produk atau jasa. Jasa yang akan saya buat bernamakan semikolon. Semikolon sendiri artinya titik koma yang memiliki arti tersendiri dalam bidang psikologi. Jenis produk atau jasa adalah jasa yang berusaha untuk melatih, mengontrol, dan menjaga kesehatan mental konsumen. Lalu teknis pelaksanaan bisnis saya itu, para konsumen akan menghadiri kelas kesehatan mental dan kelas mereka akan mengetahui apa saja jenis-jenis kesehatan mental dan juga cara pencegahan serta cara menghilangkannya. Tujuan bisnis ini adalah agar orang yang mengikutinya bisa merasakan keadaan mental yang baik dan juga stabil. Secara tidak langsung, bisnis ini tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga memahami keadaan sekitar dan berusaha mengubahnya menjadi lebih baik. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai jenis media promosi apa yang akan saya gunakan apabila saya melaksanakan bisnis ini. Yang pertama adalah dengan media konvensional berupa media cetak, lalu yang kedua yaitu speaking atau berbicara secara langsung dengan konsumen, lalu yang ketiga adalah dengan sosial media seperti WhatsApp ataupun Instagram. Baik, ke contoh yang pertama, media cetak. Media cetak yang akan saya gunakan adalah media brosur. Brosur itu akan dicetak seperti ini.
adalah selembaran yang bisa saja saya bagikan kepada pengguna jalan ataupun orang-orang yang sedang berbelanja di supermarket ataupun mal-mal besar. Sehingga mungkin mereka membacanya dan mereka akan tertarik untuk bergabung ke bisnis saya. Lalu adapun hal-hal yang saya cantumkan dalam brosur saya yaitu pertama, apa saja yang konsumen bisa dapatkan apabila mengikuti kelas saya. Itu terletak pada bagian atas dan juga pada bagian tengah ini terdapat cara dan juga syarat untuk mendaftar di kelas saya. Lalu pada bagian bawah ada kontak person dan juga sosial media kelas saya, sehingga apabila konsumen memiliki pertanyaan, mereka bisa saja menghubungi kontak person ataupun dengan fitur-fitur sosial media mereka bisa bertanya kepada saya. Selanjutnya brosur ini juga dilengkapi dengan dekorasi atau hiasan yang pastinya masih berkaitan dengan tujuan dari kelas saya, yaitu bisa dilihat pada gambar di tengah, yaitu berkaitan dengan orang yang sedang meditasi atau orang yang berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Baik, sekian penjelasan saya mengenai media cetak. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai speaking. Baik, saya akan menjelaskan bisnis saya sekarang. Jadi, di zaman sekarang ini banyak sekali para pelajar yang mengalami gangguan mental sejak dini, dan itu kadang disebabkan oleh sekolah ataupun keluarga, bahkan sahabat ataupun teman. Dan menurut saya itu tidak baik untuk diri mereka sendiri, untuk lingkungan mereka, dan juga untuk masa depan mereka. Jadi di sini saya ingin membuat kelas yang bisa mengontrol dan juga menjaga emosi kalian. Lalu di kelas ini kalian akan mendapat apa saja? Di kelas ini kalian akan mendapat banyak hal dan akan dibungkus dengan semenarik dan sekreatif mungkin. Kita akan belajar mengenai jenis-jenisnya, kita akan belajar mengenai cara pencegahannya, dan juga metode-metode lainnya yang berdasarkan psikologi dan juga kedokteran. Selanjutnya kita juga akan mengadakan sesi bicara secara anonim. Menurut saya ini adalah hal yang paling menarik dalam kelas saya, karena kita bisa membicarakan rahasia ataupun kita bisa membicarakan masalah-masalah kita dengan orang lain tanpa perlu kita khawatir orang ini akan membicarakannya lagi atau tidak ya. Kita akan menggunakan metode anonim, yaitu menggunakan metode secara kita tidak tahu dengan siapa kita bicara dan kita tidak tahu siapa yang sedang bicara ini. Jadi menurut saya ini sangat menarik dan para konsumen saya ini bisa menceritakan masalah-masalah mereka dengan bebas. Dan menurut saya masalah yang dipendam itu tidak baik karena mereka akan terus tertimbun dan suatu saat bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja, sehingga mereka bisa mungkin menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain, dan itu pastinya tidak baik. Jadi menurut saya ini kegiatan yang sangat bagus untuk dilakukan. Selanjutnya adapun syarat-syarat dan juga cara untuk mendaftar di kelas saya. Yaitu pertama, apabila Anda tertarik untuk mendaftar di kelas saya, bisa menghubungi kontak person yang sudah ada dalam brosur di bagian paling bawah. Dan juga untuk mendaftar kalian harus membayar 30.000, dan untuk 30.000 itu sudah dilengkapi dengan modul-modul penjelasan mengenai kesehatan mental dan lain-lain. Lalu kelas saya akan dilakukan 2 kali dalam sepekan. Perlu diketahui bahwa kelas saya tidak memiliki syarat khusus karena kita semua berhak mendapatkan mental yang baik dan juga stabil. Dan kesehatan mental itu penting untuk diri kita dan untuk masa depan kita. Oleh karena itu, bergabunglah di Semikolon.
Selanjutnya adalah media promosi dengan menggunakan sosial media. Sosial media yang digunakan sebenarnya ada banyak, tetapi yang saya gunakan pada saat ini adalah WhatsApp dan juga Instagram. Bisa kita share brosur tadi secara digital ke grup WA keluarga, ke grup WA teman, sahabat, kelas, ataupun lainnya untuk mempromosikan bisnis kita. Kalau yang di sini saya mempromosikan bisnis saya ke grup WA yang berisikan adik dan kakak saya, dan dilengkapi dengan kata-kata lanjutannya yang berusaha untuk menarik konsumen. Selanjutnya juga bisa menggunakan media WhatsApp juga, tetapi dengan fitur status. Kita bisa memasukkan brosur digitalnya dan juga penjelasannya di bawah. Lalu selanjutnya yaitu dengan fitur Instagram. Kita bisa mempostnya ataupun memasukkannya ke story. Tetapi pada saat ini saya hanya menggambarkan bagaimana media promosi dengan fitur Instagram post. Baik, saya pikir itu saja penjelasan terkait tugas prakarya kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ataupun salah penjelasan dalam presentasi saya kali ini. Saya Balkis Umara Izahra dari kelas 10 IPA 7